Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Akil Azizi 9321 327 19, Abdul Malik 9321 356 19, kemudian Muhammad Barul Ilmi 9321 350 19. Kami akan menyampaikan materi tentang konsep kapitalisme pendidikan. Konsep kapitalisme pendidikan. Pengertian kapitalisme pendidikan. Secara etimologi, kapitalisme berasal dari kata kapital. Kapital berasal dari bahasa Latin yaitu kapitalis yang sebenarnya diambil dari kata kaput atau bahasa Proto-Indo-Eropa yang berarti kepala. Secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungannya sebesar-besarnya. Ciri-ciri kapitalisme sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Tiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang keempat, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. 6. Menggerakkan perekonomian dalam mencapai laba. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini antara lain sebagai berikut. 1. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang. 2. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, Indonesia juga akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global. Adapun solusi kapitalisme pendidikan, yaitu solusi sistematik dan solusi teknis. Solusi sistematik, solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Dan solusi teknis, solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internet dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Perekonomian kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme erat hubungannya dengan proses-proses ekonomi dan pengindustrian. Terdapat beberapa faktor internet yang juga mempengaruhi prematurnya sistem kapitalisme di Indonesia. Faktor perbedaan benteng alam Indonesia, misalnya Pulau Jawa memiliki lebih banyak lahan pertanian dan Pulau Sumatera memiliki lebih banyak lahan yang mengandung sumber daya alam seperti besi dan minyak tanah. Selain itu, sistem kapitalis menyebabkan perpindahan penduduk yang tadinya berada di desa berpindah ke kota karena tingginya tingkat kebutuhan tenaga kerja di kota-kota besar. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kapitalis di Indonesia tidak merata. Kapitalisme yang terus bertumbuh di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh kolonelisme Belanda. Kedatangan VOC sampai pada masa diberlakunya sistem tanam paksa merupakan akar dari kapitalisme di Indonesia. Kekejaman sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda merupakan bentuk dari praktek kapitalisme, yakni Belanda yang memeras kekayaan pribumi demi memenuhi kepentingan pemerintahannya. Sampai saat ini, kapitalisme masih terus berkembang di Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Selain itu, terdapat banyak fenomena yang menggambarkan bahwa kapitalisme masa
di Indonesia, diantaranya banyak pemilik model yang mengaruh kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kelas-kelas sosial yang ada. Potret kapitalisme dalam pendidikan atau sekolah. John Dewey pernah menyampaikan pesan revolusionernya bahwa masyarakat yang demokrasi harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya, serta kualitas pendidikan yang sama. Praktek pendidikan belakangan ini, disadari atau tidak, telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana sekolah dapat menjual karisma dan kebanggaan sebesar-besarnya, sehingga banyak calon siswa membelinya. Maka mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah kita belakangan ini, termasuk sekolah negeri, menjadi hal yang menakutkan. Situasi ini menjadi semakin parah karena penilaian terhadap kemampuan intelektual subjek didik pun sangat capital oriented. Angka seringkali diciptakan untuk menentukan status intelektual dan kelulusan. Bagaimana seharusnya pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Yang pertama, learning to know atau belajar bagaimana mengetahui. Selanjutnya, learning to do, yang artinya belajar bagaimana berbuat. Yang ketiga, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Terus, learning to be, belajar bagaimana sebagai diri sendiri. Dan berikutnya, learn how to learn. Selanjutnya, learning to get out life.